Berdoa adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah sebut orang tersebut dengan panggilan orang sombong. Ini dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannamal dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka aku akan masukkan dia ke tempat yang hina. Para ulama tafsir mengatakan maksud dari kalimat orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah di sana artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kita dapat, apa yang kita punya saat ini, dan harapan-harapan kita akan terwujud itu karena pemberian dari Allah. Kalau tanpa pemberian dari Allah, kalau tanpa pertolongan dari Allah, la haula wala quwata illa billah, kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain doa itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang kalau kita laksanakan mendatangkan pahala dari Allah, juga doa adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Tapi ketahuilah, ternyata ada doa-doa yang terlarang untuk kita ucapkan. Ada doa yang apabila kita lakukan, maka doa itu akan menghadirkan kebencian dan murka Allah untuk kita. Apa saja itu? Yang pertama, jangan ketika berdoa hanya meminta untuk kebaikan dunia kita saja. Bukankah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-200 ketika Allah menjelaskan tentang jenis doa orang yang terbaik itu adalah orang yang meminta dunia dan akhirat? Maka kalau ada orang yang ketika berdoa hanya meminta dunia saja sampai lupa untuk akhiratnya, maka jelas orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi nantinya. Dan Allah tidak suka ada orang yang hanya meminta untuk dunia saja tapi lupa untuk akhiratnya. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mendoakan orang kafir yang sudah mati. Jangan sekali-kali kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafirnya. Ini disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Janganlah kalian mendoakan atas seorang di antara mereka yang mati selamanya. Maksud mati selamanya ini adalah mati dalam keadaan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Diharamkan oleh Allah kita mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan keberkahan. Jangan sampai kita melakukannya. Karena apabila kita melakukannya, hadir kebencian dari Allah untuk yang mendoakan tadi. Yang ketiga, janganlah kita mendoakan keburukan bagi orang lain. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya adalah keburukan bagi orang lain, kecelakaan bagi orang lain, kebangkrutan usaha orang lain. Haram hukumnya. Rasulullah SAW sampai bersabda begini, barang siapa yang mendoakan keburukan bagi saudaranya, maka malaikat di atas kepala orang tersebut akan mengaminkan doanya, dan malaikat itu akan berkata, semoga keburukan yang telah engkau ucapkan untuk saudaramu itu juga kembali kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, Allah membenci orang yang berdoa di saat dia berdoa dengan tergesa-gesa dan mengucapkan kalimat, ya Allah, jika engkau mau ijabah doaku, tapi jika engkau tidak mau juga tidak apa-apa bagiku. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah Maha mengijabah doa, dan kita harus yakin bahwa setiap permintaan kita kepada Allah harus disertai dengan keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa Allah akan mengijabah setiap permintaan dan doa-doa kita.